Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Lisan Pixel. Oke, pada video kita kali ini kita akan membahas salah satu topik yang sangat penting di dunia jaringan yang besar, yaitu berkaitan dengan filtering root EGRP. Nah, mengapa filtering root EGRP ini penting? Karena di jaringan besar kita tidak ingin semua rute itu disebarkan kan, pasti kan. Jadi mengelola table routing dengan distribute list dan prefix list ini sangat penting karena bisa pertama dapat menghemat sumber daya router, kemudian kedua dapat meningkatkan keamanan karena tidak semua rute disebarkan, kemudian ketiga dan terakhir adalah bisa mencegah terjadinya routing loop atau perputaran routing. Nah, di video selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana bentuk labnya. So, langsung aja kita masuk ke labnya. Oke, langsung aja kita masuk ke labnya. Oke, jadi inilah untuk topologi sederhana yang akan kita gunakan. Di router 1 kita akan mengatur IP address yang mengarah ke sudah ditanyakan portnya ke router 2 dengan 10T0/24. Kemudian kita juga mengatur di R1 ini interface loopback supaya digunakan untuk memblokir ataupun mengizinkan si IP-nya. Kemudian di R2 ini adalah area untuk memfilter. Kemudian di R3 ini kita mengonfigurasi ini IP yang mengarah ke R2 dan kemudian loopback juga. Nah, sama kayak R1 untuk mengizinkan atau memberikan atau menolak atau memblokir IP-nya. Oke, pada video selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara mengkonfigurasinya. Oke, sampai jumpa. Oke, kita langsung aja masuk. Pertama kita nyalakan dulu. Kemudian seperti biasa kita tunggu dulu biar loading yang kelamaan nunggunya. Luar kita ada R1. Nah, ini udah. Lalu kita masuk ke configure terminal dan kita seperti biasa masukkan interface, menyalakan interface, kemudian masukkan IP address pada setiap interface. Soal di sini interface E10 dan IP-nya kita masang 10.10.10.1, kemudian karena 124 maka satunya 255.255.0 dan mau ESA. Nah, dan kita juga mengatur loopback, interface loopback. Nah, dan tambahkan IP shell 192.168.1.1.255.255.255.0. Nah, ini sebenarnya kalau kalian ada PC ya nggak usah interface loopback lah. Kalau misalnya di R1 ini ada PC, nggak usah tambah loopback. Ini karena saya nggak pakai PC kan, kadar itu saya masukkan loopback. Kemudian tak lupa kita masukkan perintah router EGRP, membuat EGRP, masukkan dengan perintah router EGRP buat 100 router EGRP, kemudian masukkan URL seperti saya ini 100, kemudian masukkan networknya, misalkan 192.168.0.000.255. Kemudian yang kedua itu 10 dan masukkan auto summary. Yang jadi berarti X lakukan hal yang sama di kedua router lainnya.
Nah, jika kita sudah mengkonfigurasi udah menyalakan setiap interface, kemudian masukkan IP address dan mengkonfigurasi JRP, mari kita coba lihat. Kita kemudian masukkan perintah so IP lihat apakah udah masuk semua. Oke, 11 duduknya sini udah nih. Oke, saya coba yang di router 3 apakah udah masuk juga. So IP root kita ini juga masuk semua. Oke, jadi begitulah. Jadi kesimpulan yang bisa diambil ya, ini belum kita konfigurasi distribute list dan filtering root. Jadi semua route masuk, nggak ada yang keblokir. Pada video selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana cara memblokir salah satu IP ini. Oke, sekarang kita masuk aja ke cara filteringnya. Dan saya akan menggunakan filtering menggunakan distribute list. Dan langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat ACL yang mengizinkan, misalnya sini saya mau mengizinkan rute 192.168.2.1.0 yang ini ya, loopback si router 3, kemudian memblokir loopback dari R1. Maksudnya kita membuat access list. Oke, masukkan kita IP access list standar, kemudian masukkan namanya, misalnya izinkan Discord kita harus lihat. Nah, saya lupa ya guys, kita harusnya standar pakai D ya, izinkan route. Oke, dan kita masukkan perintah permit. Tadi ini ya, saya mau mengizinkan si loopback R3 masalah 192.168.2.0. Oke, ini kita simpan dulu. Kita X jadi barulah kita mengkonfigurasi distribute list. Jadi masuk ke router AJP 100, kemudian masukkan perintah distribute list. Jadi saya konfigurasi izinkan root. Nah, out melalui via mana? Kita melalui via G10, berarti G10. Kita simpan aja kemudian X. Jadi setelah itu kita masuk ke R1, masukkan perintah lagi. Nah, bisa dilihat hanya IP loopback si R3 yang masuk daftar R1. Coba cek ini juga. Begitu mungkin cukup sekian video tutorial dari saya. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Jika ada pertanyaan, langsung saja komen di bawah ini. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like video ini. Dan dukung terus channel ini untuk berkembang lebih baik, menjadi lebih baik. Oke, akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.